Perkenalkan, kami dari KKN 80 kelompok 72 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Berikut anggota kelompok dari kelompok 72. Tanaman yang unggul dari Desa Argodadi adalah tanaman biofarmaka seperti jahe, temulawak, laos, dan kunyit. Selain itu, berdasarkan publikasi dari BPS, Desa Argodadi memiliki luas tanaman perkebunan komoditas tebu terbesar di Kecamatan Sedayu, yaitu sebesar 40,45 hektar. Tujuan dari KKN ini adalah yang pertama, meningkatkan nilai jual hasil panen tanaman biofarmaka dari Desa Argodadi. Kemudian, meningkatkan pemahaman penggunaan teknologi dalam memasarkan hasil produksi jamu dari hasil panen tanaman biofarmaka ke pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Desa Argodadi. Bagi universitas, manfaat dari program KKN ini merupakan perwujudan dari universitas terhadap poin ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kemudian bagi mahasiswa, manfaat program KKN ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk merealisasikan hal-hal yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dunia nyata, sekaligus meningkatkan keterampilan kerja sama tim dan meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat. Dan kemudian manfaat bagi desa, program KKN ini membantu desa dalam menganalisis dan mengembangkan potensi yang ada. Masyarakat desa juga dapat memperoleh ilmu baru dari mahasiswa dan berkolaborasi untuk memajukan desa. Universitas Atmajaya Yogyakarta mengadakan program KKN daring dengan model KKN Society 5.0, yang mana segala pengamatan, penelitian, dan inovasi dilakukan secara daring tanpa penerjunan langsung ke desa. Desa Argodadi memiliki luas wilayah terbesar di Kecamatan Sedayu, yaitu sebesar 11,21 km persegi. Pada sisi utara, Desa Argodadi bersebelahan dengan Desa Argorejo. Pada sisi timur, Desa Argodadi bersebelahan dengan Desa Triwidadi. Pada sisi selatan, Desa Argodadi bersebelahan dengan Desa Tukosono. Dan pada sisi barat, Desa Argodadi bersebelahan dengan Desa Salamrejo. Di desa ini, penduduk laki-laki di Desa Argodadi berjumlah 5.939 orang, dan penduduk perempuan berjumlah 5.885 orang. Total jumlah penduduk di Desa Argodadi adalah sebanyak 11.824. Total penduduk Desa Argodadi yang berada di usia produktif pada tahun 2019 adalah sebanyak 8.107 orang. Jumlah ini sudah melebihi setengah dari total jumlah penduduk, yang artinya penduduk Desa Argodadi didominasi oleh penduduk dengan usia produktif. Desa Argodadi adalah salah satu desa di Kabupaten Bantul, Kecamatan Sedayu, yang memiliki lahan yang sangat subur dengan jenis tanaman vertisol dan latosol yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hasil panen tanaman biofarmaka akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi apabila diolah menjadi minuman jamu, dengan memproduksi dan menjual jamu yang bermanfaat bagi kesehatan. Desa Argodadi memiliki hasil panen tanaman biofarmaka, tepatnya jahe, laos atau lengkuas, kunyit, dan temulawak yang cukup melimpah. Hasil panen tersebut dapat diolah menjadi minuman jamu botolan, dikemas dalam botol yang cantik, diberi merek, dan dipasarkan melalui media internet. Kemudian, cara memanfaatkan tanaman biofarmaka sebagai obat dapat dengan diseduh dan diminum, ditempet, ataupun dihirup agar fungsinya dapat memenuhi konsep kerja reseptor sel dalam menerima senyawa atau rangsangan dari tanaman biofarmaka yang berfungsi sebagai obat. Tanaman biofarmaka merupakan jenis tanaman yang memiliki khasiat seperti obat dan seringkali digunakan dalam untuk mengatasi dan mencegah berbagai penyakit. Yang pertama ada jamu kunyit asam, merupakan hasil rebusan kunyit dan asam jawa yang memiliki rasa manis asam. Manfaat seperti penetralisir racun dalam tubuh, membantu program diet karena membantu proses pembakaran lemak, membantu mengatasi infeksi pada tubuh, membantu memperlancar menstruasi pada wanita, mencegah penuaan dini, membantu meningkatkan kecerahan kulit, dan dapat membantu menghilangkan bau badan. Kemudian ada beras kencur. Jamu beras kencur memiliki rasa manis, asam, dan sedikit pahit. Jamu beras kencur memberikan sensasi menyegarkan karena memiliki beragam manfaat seperti meningkatkan nafsu makan, mengatasi pegalinu, meningkatkan imun tubuh,
membantu menyembuhkan batuk, serta dapat membantu meredakan nyeri. Sesuai dengan namanya, jamu beras kencur diolah dari beras dan kencur. Kemudian ada wedang secang. Wedang secang dibuat dengan cara merebus kayu secang dengan gula hingga air rebusan berwarna merah. Wedang secang tentu memiliki beberapa manfaat, yaitu menurunkan risiko penyakit jantung, meningkatkan imunitas tubuh, mencegah penuaan dini, dan manfaat yang lainnya. Kemudian ada wedang jahe. Wedang jahe merupakan air rebusan jahe. Namun tidak hanya jahe yang digunakan, daun sereh dan gula jawa juga memperkaya rasa dan manfaat dari wedang jahe. Wedang jahe ini dapat membantu mengatasi demam, sakit kepala, meningkatkan metabolisme tubuh, memperlancar sirkulasi darah, dan masih banyak lagi. Kemudian ada bandrek. Minuman bandrek terbuat dari beberapa rempah-rempah yaitu jahe, gula aren, cengkeh, daun pandan, garam, dan kayu manis. Bandrek dapat membantu mengatasi sakit gigi, membantu melawan penyakit kanker, menghangatkan tubuh, menurunkan tekanan darah, dapat berfungsi sebagai anti-inflamasi, mencegah dan mengatasi masuk angin, mual, dan kembung, serta beragam manfaat lainnya. Kemudian ada temulawak. Temulawak direbus bersama dengan asam jawa, gula aren, dan jinten. Jamu temulawak dapat membantu mengatasi masalah pada sistem pencernaan, mengurangi kadar kolesterol, dan membantu mengatasi radang sendi. Kemudian ada empon-pon. Empon-pon terbuat dari seduhan beberapa tanaman biofarmaka yang memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh yaitu jahe, serai, kunyit, dan temulawak. Manfaat yang ditawarkan juga beragam, yang meliputi meningkatkan sistem metabolisme tubuh dengan kandungan jahenya, membantu melawan bakteri dan jamur dengan kandungan temulawak, membantu meredakan radang dengan kandungan kunyit yang bersifat antioksidan, meningkatkan imunitas tubuh dengan kandungan serai, membantu mencegah radikal bebas, serta membantu menghilangkan batuk dan flu. Universitas Atmajaya Yogyakarta mengadakan program KKN daring dengan model KKN Society 5.0, yang mana segala pengamatan, penelitian, dan inovasi dilakukan secara daring tanpa penerjunan langsung ke desa. Program KKN ini diadakan di Desa Argodadi, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program kerja kelompok 72 adalah memanfaatkan hasil panen tanaman biofarmaka dari Desa Argodadi untuk dijadikan jamu yang dikemas dalam botol kaca cantik dan diberi merek. Jamu dalam kemasan botol kaca dapat dipasarkan ke pasar yang lebih luas secara geografis, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pengemasan jamu yang menarik dan modern juga akan menjadi lebih menarik khususnya bagi generasi muda. Program kerja ini juga memaparkan rencana pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, sehingga dapat menambah wawasan warga Desa Argodadi mengenai pemasaran digital dan memperluas pasar. Bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah 100 gram temulawak, 100 gram kunyit, 100 gram jahe merah, 10 batang sereh, 4 batang kayu manis, 4 keping gula aren, dan 2000 ml air. Cara membuat, yang pertama, temulawak, kunyit, jahe, sereh, dan kayu manis dicuci dengan air bersih dan digeplek. Kemudian, masukkan air, temulawak, kunyit, jahe, sereh, dan kayu manis ke dalam panci dan tambahkan 2000 ml air. Masak hingga mendidih. Kemudian, saat air sudah mendidih, masukkan gula aren. Seterusnya, seduh sebentar agar gula aren meleleh dan tercampur, kemudian matikan api kompor. Saring seduhan jamu, dan yang terakhir masukkan jamu ke dalam botol kemasan dan jamu siap dijual. Kemudian ada merek jamu. Jamu akan dijual dengan menggunakan merek Dadi Jamu yang merupakan singkatan dari Desa Argodadi Jadi Jamu. Dari Argodadi Jadi Jamu memiliki maksud bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu berasal dari tanaman biofarmaka di Desa Argodadi. Dalam bahasa Jawa, dadi memiliki arti jadi. Maka, bila mana diterjemahkan dari bahasa Jawa, dadi juga dapat berarti jadi jamu. Arti logo. Yang pertama, logo lingkaran menunjukkan bahwa produk Dadi Jamu berkualitas dan dapat meningkatkan perekonomian Desa Argodadi secara dinamis dan tidak terputus. Kemudian, huruf D dan J yang berada di tengah lingkaran merupakan singkatan dari Dadi Jamu. Kemudian yang ketiga, tulisan Argodadi di bawah lingkaran memberikan arti produk Dadi Jamu berasal dari Desa Argodadi. Yang keempat, terdapat gambar daun di bawah huruf D dan J yang menggambarkan alam karena produk ini dari Dadi Jamu sepenuhnya organik dan berasal dari alam.
Dan yang kelima, gambar daun diletakkan di bawah karena sebagian besar bahan yang digunakan untuk membuat jamu tertanam di dalam tanah. Perhitungan biaya dan penentuan harga jual. Yang pertama, total modal usaha adalah Rp327.950. Kemudian biaya operasional sebesar Rp14.132. Biaya kemasan, botol kaca 250 ml seharga Rp4.300, sedangkan variasi 500 ml seharga Rp7.000. Harga jual jamu 250 ml berkisar Rp18.000, 500 ml Rp35.000. Kemudian ada perhitungan BEP. Yang pertama, untuk varian 250 ml. Yang pertama, informasi 1000 ml jamu empon-empon menghasilkan 4 botol 250 ml. Penjualan 18.000 dikalikan 4 sama dengan Rp72.000. Kemudian BEP waktu, yaitu BEP unit dibagi estimasi penjualan per hari didapatkan angka 16 dibagi 2 sama dengan 8 hari. Rencana pemasaran dan penjualan. Produk dari jamu akan dipasarkan secara online dan offline. Pemasaran online dilakukan melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, dan Facebook. Panduan penjualan produk melalui e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tokopedia. Unduh dan buka aplikasi Tokopedia, kemudian klik daftar, kemudian masukkan nomor ponsel ataupun email dan lakukan tahap verifikasi. Kemudian isi nama lengkap pemilik usaha atau akun sesuai KTP dan klik lanjut. Pembuatan akun Tokopedia telah selesai. Kemudian klik akun toko dan klik buka toko gratis. Isikan nama toko yang dihendaki, yaitu Dadi Jamu. Nama toko tidak dapat diubah, maka pastikan tidak ada kesalahan pada tahap ini. Kemudian isikan alamat lengkap toko agar kurir lebih mudah dalam melakukan pengambilan barang pesanan. Kemudian klik simpan dan pembukaan toko di Tokopedia telah selesai. Kemudian buka akun toko yang telah dibuat, yaitu Dadi Jamu, pilih produk dan klik tambah produk. Kemudian data produk berupa nama, harga, berat, dan deskripsi lainnya diisi dengan lengkap. Kemudian klik etalase dan klik status produk. Status produk merupakan keterangan apakah produk tersedia dan siap dijual atau produk sedang kosong. Kemudian klik simpan dan produk telah siap dijual. Kemudian untuk Shopee, yang pertama, unduh dan buka aplikasi Shopee. Kemudian buat akun Shopee dengan menggunakan akun Facebook ataupun email. Masukkan nomor ponsel, isi data diri dan buat username yang diinginkan. Pastikan semua sudah benar. Akun Shopee telah berhasil dibuat. Kemudian klik saya, klik jual, kemudian klik tambah produk baru. Masukkan foto-foto dan atau video produk serta isi deskripsi produk dengan lengkap. Klik opsi pengiriman dan pilih opsi pengiriman yang dikehendaki. Klik tanda centang di kanan dan produk telah siap dijual. Kemudian untuk Facebook, yang pertama unduh dan buka aplikasi Facebook. Kemudian klik marketplace yang merupakan ikon keempat dari kiri. Klik jual, kemudian pilih kategori yang hendak dijual, apakah barang, kendaraan, rumah, atau pekerjaan. Kemudian pilih barang, karena produk yang hendak dijual adalah jamu dan isi deskripsi produk yang meliputi judul, harga, kategori, kondisi, keterangan, serta lokasi. Kemudian tambahkan foto-foto dan atau video produk. Kemudian klik terbitkan dan produk telah siap dijual. Selain melalui pemasaran offline dan online, produk Dadi Jamu juga dapat dipasarkan melalui perusahaan ojek online seperti Gojek dan Grab untuk memudahkan konsumen membeli produk tanpa harus pergi ke toko maupun kios yang menjual produk Dadi Jamu. Cara mendaftarkan produk di GoFood dan GrabFood dapat dilihat pada panduan berikut. Yang pertama, GrabFood. Tahap pertama adalah membuat profil melalui situs www.grab.com/id/merchant/food. Formulir pendaftaran harus diisi dengan lengkap. Kemudian, melakukan verifikasi akun dengan email, mengirimkan data toko serta pemilik yang diminta, serta mencantumkan nomor rekening bank untuk kepentingan transfer penghasilan. Seluruh dokumen akan diperiksa oleh agen GrabFood dan akan menghubungi pendaftar dalam kurun waktu 2 hari kerja apabila dokumen yang dikumpulkan tidak lengkap. Pihak Grab akan mengirimkan kontak kepada pemilik usaha yang kemudian akan dikirimkan ke OVO dan pemilik akan dihubungi OVO dalam kurun waktu 2 hari kerja. Dilakukan pengiriman kontrak ke OVO karena OVO merupakan digital wallet yang digunakan di aplikasi Grab. Tahap pengaktifan akun telah selesai. Pemilik usaha dapat langsung mengunduh aplikasi Grab Merchant dan sudah dapat menerima pesanan melalui GrabFood. Kemudian ada GoFood. Tahap pertama adalah mengunduh aplikasi GoBiz dan melakukan pendaftaran usaha.
Data seperti KTP, rekening bank, informasi usaha, informasi outlet, dan pilihan layanan diisi dengan lengkap. Setelah berbagai informasi telah diisi, tunggu hingga pengajuan usaha atau restoran disetujui oleh pihak GoFood. Apabila sudah disetujui, pemilik usaha dapat langsung melakukan penjualan melalui GoFood. Potensi bisnis. Jamu sebagai salah satu minuman yang dipercaya oleh banyak orang, terutama masyarakat Indonesia, dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan manusia. Memiliki potensi untuk semakin dikenal dan dikonsumsi banyak orang. Dengan demikian, potensi bisnis jamu cukup tinggi di Indonesia.